ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى روح العلماء والعاملين وأولياء الصالحين ووالدينا الحاضرين ومشايخنا أجمعين أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويسهل عن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة تكرم علينا بكم بنعمه لا تحصى. أسأله تبارك الله تعالى أن يصرف عنا كل غمة وأن يحفظنا من كل نقمة. وأصلي وأسلم على هذه النبي الأمة سيد المرسلين وخاتم النبيين وصاحب المعجزات والهجج القطيعة والبراهين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ هبنا بالوجود المصطفى هادي محمد. أما بعد. Pertama dan paling utama adalah kita haturkan dan puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, mudah-mudahan di tempat majlis ini kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan pemahaman agamanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi Agung kita, basyaran lakal basyar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, minggu-minggu kemarin kita sudah menjelaskan syarat ketika seorang makmum mengikuti imam. Di antaranya syaratnya makmum mengikuti imam wala umiyan. Syaratnya imamnya bukan ummi. Apa pengertian ummi? La yagra wala yaktub, yang tidak bisa baca dan yang tidak bisa nulis. Itu dari segi lughah, dari segi bahasa. Jadi di dalam bahasa ma'rufnya dikenal, orang tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Tapi kalau diajak interaksi atau berbicara, nyambung. Kan kalau zaman-zaman dulu kan mungkin jauh dari dunia sekolah. Mau sekolah itu mungkin tidak mungkin ya untuk sekolah. Dikarenakan bermacam-macam lah. Zaman kalau ada komunis dan yang lainnya dan sejenisnya. Ada juga kalau zaman sekarang tidak dimungkinkan untuk sekolah dikarenakan biaya. Dia tidak sekolah. Ujung-ujung tidak sekolah, dia tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Tapi zaman teknologi canggih, orang yang tidak bisa ngomong, bisu, dari kecil, dari lahir sampai dia dewasa, kalau dia sering megang HP, ya, orang bisu bisa nulis dia. Padahal tidak pernah sekolah. Tahu dia huruf. Dari mana tahu huruf? Dari media tersebut. Nah, jadi ala hasabu tergantung dari niat masing-masing menggunakan medianya. Apakah untuk yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat. Kalau untuk zaman sekarang, orang tidak bisa nulis, tidak bisa baca,
Ada kemungkinan enggak untuk zaman sekarang? Ada kemungkinan tidak bisa nulis, tidak bisa baca? Tidak ya. Tidak. Mungkin kalau umurnya mungkin sekarang 130 atau 150 mungkin. Iya, karena hidupnya mungkin ketemu zaman Belanda mungkin. Ala kulli hal, untuk zaman sekarang tidak ada kata lagi orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kalau megang HP, semuanya pegang semua. Dari yang kecil sampai yang tua. Abi Bakar, aduh megang HP. Alhamdulillah. Ya berarti istiqomah. Semuanya megang HP. Otomatis apa yang diinginkan, yang diketik, yang dituju pasti tahu. Orang SMS, WA dan sejenisnya dia bisa baca. Mungkin 1001 lah yang tidak bisa baca. Ya, 1001. Kalau untuk zaman sekarang, orang yang tidak bisa ngaji banyak. Banyak yang bisa ngaji atau tidak? Ada yang bilang, Beb, karena kami tidak bisa ngaji itu karena sibuk urusan dunia. Pas sudah sampai umur 50 baru nak belajar ngaji. Ya, masih mending. Ya, masih mending. Karena kenapa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai nanti yang lahat diajarin. Ya, jadi tidak ada batasan. Mau umur dia berapa, usianya berapa, dia mau belajar syariat, belajar agama, itu tidak ada penghalang baginya. Ya, tidak ada penghalang bagi. Ada satu imam, Imam Ghafal Shaghir Kabir. Antara salah satu imam ini, dia belajar ilmu syariat umurnya 40. Dagil pendapat mengatakan 50 tahun. Bisa jadi imam besar. Karena kenapa? Karena kemauannya. Ibu-ibu misalnya umur 50 tahun atau bapak-bapak umur 50 tahun tidak bisa ngaji. Ditanya, Pak yang mana Pak? Kha, sin, bawa Iqra misalnya sama satu guru, duduk belajar. Kalau dia memang sungguh-sungguh, sebulan insya Allah dia hafal, bisa ngafalin Iqra. Bukan belajar lagi, bisa ngafalin Iqra. Tapi yang jadi masalahnya kadang yang sudah berumur ini malu kadang. Gurunya mudah ini. Ala kuliah. Jadi kalau kita mau belajar, siapapun ya gurunya, yang penting kita bawa kitab, bawa Iqra, belajar. Insya Allah dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang tidak pernah diketahuinya. Kalau di zaman Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Salim masyayikhina, ketika di Rubat Tarim ada satu guru, beliau namanya Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus. Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus ini beliau tidak pernah keluar belajar sekolah di rumah, tapi belajarnya di mana? Di Rubat Tarim. Keluar, tidak bawa pena, tidak bawa buku, karena beliau tidak pernah diajarkan untuk nulis sama baca. Kalau anak pondok zaman sekarang, syarat masuk pondok pesantren tamat SD. Dari apa? Dari PAUD, TK sampai ke SD itu otomatis sudah belajar, tahu huruf, mengenal huruf, bisa nulis, bisa baca. Baru masuk pesantren. Seandainya tidak pernah sekolah, tidak pernah nulis, tidak pernah baca, masuk pesantren, Iqra tidak pernah belajar, bacaan Indonesia tidak pernah tahu huruf, kira-kira nyambung tidak kalau disampaikan? Kalau disampaikan sama guru, kira-kira nyambung tidak? Tidak. Tetapi Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus ini, beliau duduk, tidak bawa pena, tidak bawa buku, sama guru, dengarin sampai selesai taklim, balik ke rumah. Besok belajar lagi, malamnya seperti itu setiap hari.
Sampai-sampai apa? Sampai-sampai beliau bisa menggantikan gurunya untuk mengajarkan santri-santri yang lain. Mengajarkan santri yang lain. Padahal tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Masya Allah. Karena kenapa? Ini kalau kita lihat nih, tulisan Arab atau apalagi Al-Quran itu, ketika kita mau ngafal itu, dipandangin dulu. Huruf-hurufnya dipandangin, tasdidnya, panjang pendeknya, H besar, H kecilnya dipandangin. Tapi tidak usah dibaca, tidak usah dilafadzkan, tidak usah terlintas di hati ataupun di pikiran. Inti tengokin weh. Ya, sama kayak orang bercinta. Orang bercinta itu tidak mengenal siapa yang dicintainya. Dia ngelihat wajahnya sudah senang. Betul. Sampai-sampai tidak bisa makan, tidak bisa minum. Saking nikmatnya dengan bercinta tersebut, nengok rumahnya sudah cukup. Pernah ke fase itu tidak? Pernah ya, sudah lewat. Ya. Karena kenapa? Karena hub, cinta. Sama ketika kita belajar Al-Quran, menghafal Quran atau belajar kitab, itu kita cintain dulu kitabnya. Ini kadang nengok kitab, wah ini tebal ini, susah nih ngapalnya. Sudah ngomong susah. Belum lagi dihafal, belum lagi duduk belajar, belum dipelajari, sudah bilang susah. Maka kitabnya ini disenangin dulu. Al-Qur'annya dicintai dulu, senangin Al-Qur'an. Hadisnya disenangin. Pelajaran apapun ditekunin. Nah, ketika pelajaran tersebut sudah dicintai, ditekuni, senang dengan pelajaran tersebut, maka Allah akan memberikan kecintaan hati kita kepada apa yang kita pelajari. Ketika kita sudah cinta, otomatis apa yang kita baca, yang kita buka, yang kita peluk. Ini kadang kalau Al-Quran, misal ngapal Quran atau ngapal kitab sambil tidur, iya kan? Itu kaget terlintas di dalam mimpinya, seakan-akan dia belajar. Seakan-akan dia belajar. Terus kayak gitu. Jangan berhenti. Nah, kalau sudah pastinya ke situ, jangan berhenti. Itu insya Allah akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang tidak diajarkan oleh orang sebelumnya, tidak diajarkan ya ulama-ulama terdahulu. Itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dicintai dulu, senangin. Nah, sudah cinta, senang, suka dengan pelajaran tersebut, insya Allah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu-pintu di dalam bab ilmu, wabil khusus ilmu syariat. Ngajar beliau Ahmad bin Ja'far, ngajar sampai menjadi guru besar, jadi ulama besar, jadi aulia, jadi wali. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengangkat seorang wali kecuali daripada seorang yang jahil. Allah tidak bakal mengangkat. Jadi yang dimaksud di sini berarti kalau kita tidak bisa nulis Indonesia, tidak bisa baca, bisa tidak jadi wali? Kira-kira. Cuma bisa baca Quran, bisa belajar fikih, itu cukup syarat. Yaitu syarat diantaranya menjadi wali min auliyai illahi ta'ala, menjalankan ilmu syariat. Dengan apa? Dengan membersihkan hati, tasfiyatul qulub, membersihkan hati. Kita belajar ibadah zahir, tapi batinnya juga dipelajarin, dibersihkan dengan zikir, dengan sholawat, dengan mujahadah. Nah, maka Allah memberikan ilmu kepada seseorang daripada hambanya ketika mujahadahnya ada
dan hatinya bersih. Insyaallah mudah-mudahan kita, anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang diajarkan seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dikisahkan Habib Salim cerita, Allah yarham, wa min masyayikhina, di antaranya daripada guru-guru kami, salah satunya malaikat izin untuk apa? Untuk mencabut nyawa beliau. Tapi kalau dalam Al-Quran itu kan, kalau kita baca zahirnya Al-Quran, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajalnya, tidak bisa dimajukan sesaat dan tidak bisa dimundurkan sesaat. Itu kalamullah. Tetapi Allah memberikan karomah terhadap seorang wali min auliya ilahi ta'ala, bisa malaikat mau mencabut nyawanya minta izin. Malaikat ini minta izin. Inilah kekhususiatan wali min auliya ilahi ta'ala. Karena kenapa akidah kita, faham kita, kullu ma jaza mu'jizatan lin nabi jaza karomatan li wali. Semua mukjizat yang dilakukan Nabi kita yakini, kita percaya, begitu juga karomat yang dilakukan oleh seorang wali min auliya ilahi ta'ala. Nah, jadi itu atas apa? Atas izin Allah. Karena kenapa? Karena Allah memberikan kelebihan kepada apa? Kepada Rasul, kepada Nabi, dan kepada wali min auliya ilahi ta'ala. Ahiba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin ini malaikat maut mau mencabut nyawa beliau. Yang tidak boleh itu apa? Kita menyebutkan dalil. Setelah kita menyebutkan dalil bahwasanya ajal itu tidak bisa dimajukan sesaat, tidak bisa dimundurkan sesaat, kita menafikan kekuasaan kehendak Allah. Itu tidak boleh. Kita pakai dalil. Ini dalilnya tidak bisa nih. Dalilnya seperti ini. Itu memang kalamullah. Tetapi Allah memberikan kekhususiatan kepada seorang wali daripada aulia ilahi ta'ala tersebut. Minta izin. Bayaji ba'da usbu. Suruh malaikat maut inti datang setelah seminggu. Sudah beliau wasiat, nyatat wasiat semuanya dan seterusnya. Baru malaikat maut datang, dicabut roh beliau. Nah, ini keutamaan khususiat daripada wali min auliya ilahi ta'ala. Banyak wali. Di antara dalam Al-Quran, Sayyidatuna ibunya Nabi Isa, coba, Siti Maryam, punya anak tanpa suami. Bisa? Kalau kita pakai logika, masuk akal enggak? Itu keimanan namanya. Keimanan. Atau misal ada wali, misalnya naik pesawat, sudah naik ke pesawat tadi, wali tadi njerit misalnya, berdoa, mundur lagi pesawat. Masuk akal enggak? Tidak kira-kira. Cuma pesawat itu buatan manusia. Iya kan? Nah, ada cerita Nabi bisa belah bulan. Dalilnya ada kan? Nah, tapi ini dia tidak berdalil. Dia karomat itu dari kisah ke kisah, dari kisah ke kisah terus. Dan kisah tersebut tidak dusta. Dicatat di dalam kitab. Dicatat dalam sejarah. Nah, ini semua daripada mukjizat yang dilakukan oleh seorang daripada nabi, begitu juga karomat yang dilakukan oleh seorang wali. Setelah beliau wasiat dan yang lainnya baru dicabut. Yang cerita Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu la yagra' wa la yaktub. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kalau zaman sekarang kalau anak tidak bisa nulis bilang, ini bahlul nih kan. TK itu sudah bisa baca lah dikit-dikit. Masuk kelas 3 udah bisa nulis.
tamat SD tidak bisa nulis misalnya. Kira-kira ada tak? Tamat SD tidak bisa nulis? Ada? Misal tulis ini Ibu Budi. Bisa kan? Berarti bisa masih. Ada yang tidak bisa? Mungkin dia tidak mau menunjukkan ilmunya. Ya tawaduk. Oh berarti ya sudah fakam. Ya tujuan orang sekolah itu kan cari duit. Iya kan? Hitung-hitung duit ya sudah keberhasilan itu. Sohe kan? Bikin nama dewe tidak bisa. Insyaallah mudah-mudahan bisa. Kalau di dalam ulama fuqaha, ya ulama fikih mengatakan malam yuhsin harfan minal Fatihah. Orang yang tidak yuhsin, tidak bagus huruf daripada Al-Fatihah. Jadi ada huruf-huruf tertentu yang dia tidak bisa. Contoh misalnya bacanya bismillah, bacanya pakai sin besar. Bismillah. Ar-Rahman bacanya Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin, dia bacanya boleh baca Maliki Yaumiddin atau Maliki, mimnya dipanjang boleh. Atau tasydidnya tidak sesuai. Panjang pendeknya juga tidak sesuai. Makhraj hurufnya juga tidak sesuai. Ini yang dimaksud ummi yang di dalam fikih. Orang yang tidak bagus di dalam bacaan Al-Fatihahnya, bukan saut, bukan suara ya. Kalau misal seandainya ulama fikih mengatakan man lam yuhsinu sautu harfan minal Fatihah atau man lam yuhsinu saut, itu enggak, bukan saut, bukan suara. Akan tetapi orang yang tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya di dalam apa? Panjang pendeknya, makhraj hurufnya, tasydidnya, begitu juga huruf yang besar dan huruf yang kecil. Ini banyak nih kejadian di kampung-kampung kita itu. Ala kulli hal, ya, banyak kejadian. Yang imam juga seperti itu ada, si makmumnya juga sama. Nah, itu syaratnya ketika kita menjadi makmum, kita lihat imam, bacaan imamnya bagus atau tidak bacaan tajwidnya. Kalau bagus kita ikuti, kalau tidak bagus jangan diikuti. Ada yang bilang bagus Beb bacaannya, tapi pahamnya lain. Repot juga nih. Yang ini berantakan bacaannya, pahamnya sama, bermadhab. Yang satunya ini bacaannya bagus, enak didengar, tapi pahamnya yang nyelimpang. Pahamnya paham sempalan namanya. Paham sempalan. Dia tidak bermadhab. Akidahnya tidak sama dengan akidahnya kita. Kalau ngelihat orang melotot, celananya cing, ya enggak lah, Habib itu kadang pakai celana cingkrang, ya, tapi tidak melotot. Lihat. Jadi intinya di sini alla yuhillal iman biharfin aw tashdidatin minal Fatihah aw ma'mum yuhsinuhu bi an la yaqdira alaihi bil kulliyah aw ala ikhraj min makhrajihi aw la tashdidihi. Nah, di sini dia tidak daripada an yukhilal iman biharfin, tidak merubah daripada huruf atau daripada tasydid daripada Al-Fatihah. Bi an yaqdira alaihi bil kulliyah, sekiranya dia tidak mampu untuk menyempurnakan keseluruhannya, atau ikhraj min makhrajihi awal ala tasdidatihi, makhrajnya berantakan, tasdidnya juga berantakan. Ala kulli hal. Amma idza kana al ma'mum mithlahu, seandainya kalau makmum seperti dia,
Fima la yuhsinu wa in khalafuhu fil badal ka'an yubdila ahaduhuma ra ghinan. Misalnya ar-rah ra dibacanya ghin, ar-rahman. Bahasa kita cadel, bukan? Iya, cadel. Ra itu dibaca ghin, ar-rahmanir rahim. Banyak pernah ketemu imam yang kayak gitu? Sah kalau makmumnya sama kayak itu. Ya. Sama-sama ra-nya diganti ghin. Wal aharu laman, dan yang lain diganti ra dengan lam. Ar-Rahman digantinya, kalau tadi Ar-Rahman, ini Al-Rahman pakai al, dicampurnya pakai al. Fala yadur, tapi ini tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi jangan ini ya, kalau disuruh jadi imam, kalau R-nya bedakot, kalau bahasa Jambi bedakot, Ar-Rahmanir Rahim, lakulah ini boleh, la yadur, tidak apa-apa, karena dia ra itu karena dari kecilnya tidak dilatih. Kalau zaman dulu ya, kami punya gede, punya nenek dulu, itu ngelatihnya pakai manggil ayam. Nah, kalau kurnya bagus, nah berarti bagus ra. Ada sebab iya, itu nama R bedagot namanya. Nah, tapi boleh dia jadi imam. Fala yadur, tidak apa-apa, boleh. Wa hadza yusamma al-thagh, namanya al-thagh. Wa likulli man yubdilu harfan bi harfin bi an adghama fi ghairi mahall idgham ka an yaqul al-muttaqim sumya aratta aidan siratal mustaqim, ini siratal muttaqim dibaca. Ada juga walad dot, ya, walad dot dibaca dot, bukan walad. Ada sebagai walad itu artinya apa? Anak. Jauh dah artinya. Ya. Walad pakai dot, bukan pakai dal. Wa tasihu qudwatul ma'al karaha bil itmam wa huwa an yukarriru ta. Nah, ini dia mengulang-ulang ta. Contohnya apa? An'amta alaihim, misal. An'amta. Ini biasanya kalau tata nih seperti orang apa? Orang lata itu misalnya. Orang lata itu kalau kejatuhan situ dor kata dia misal. Lagi baca iya kak misalnya apa, pas waladzalim misal diulang-ulang, yukarrir, apa hukumnya? Yasih qudiyatu bih, boleh kita mengikuti imam seperti itu. Jadi kasihan kalau imamnya latar disuruh jadi imam, suruh mundur belakang. Wa huwa yukarrirul fa wal wa huwa man yukarrirul waw wa hadha sa'irul huruf biman yalhanu lahnan la yughairul ma'na. Tapi intinya ada yang merubah makna, ada yang tidak. Kalau tidak merubah makna maka sah, boleh kita ikutin. Kalau dia merubah makna maka tidak boleh. Apalagi merubah makna, ala kulli hal. Seperti contoh yang pernah kita sebutkan, iyyaka kafnya itu tidak nyam, ya, iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kafnya tidak nyambung, dia ada pisah, ya, ada pemisah. Jadi sebagian ada yang baca nyambung. Apa hukumnya? Kalau dia merubah makna, maka dia membatalkan bacaan
Al-Fatihah. Salatnya sah, tapi dia hanya membatalkan bacaan Al-Fatihahnya saja. Nah, ketika ada makmum yang niat zikir mengatakan subhanallah atau disambung bacaannya, tidak masalah, boleh niatnya zikir. Nah, itu kalau pembahasan daripada yalhanu lahnan la yughairul makna. Kalau dia tidak merubah daripada makna. Jadi intinya kalau tidak merubah makna tidak jadi masalah. Jadi intinya untuk kita nih, kita kan sering jadi makmum. Ya. Disuruh jadi imam, ya sudahlah yang bisa suruh maju. Kita jadi makmum. Karena imam ini tanggung jawabnya juga besar. Ya. Imam rumah tangga besar, apalagi jadi imam sholat. Kalau makmum yang di belakang tidak mau tahu dia. Penting imam rukuk dia rukuk, imam i'tidal. Gempa bumi imam kabur, makmum kabur. Iya kan? Makmum itu tahunya imam salam, dia salam baca doa, sudah kabur dia, sholat selesai. Nah, tanggung jawabnya siapa? Imam. Jadi kalau bahasa Palembangnya jangan kekanjian jadi imam. Ya kalau bisa ada orang yang pintar, yang pandai, ya bacaannya bagus, tajwidnya bagus, makhraj hurufnya bagus, fikihnya faham, ya suruh dia maju ke depan. Itu lebih afdal. Nyambung yang kemarin, wa an yajtami'a fi masjid. Syarat seorang makmum mengikuti imam, dia harus berkumpul antara imam dan makmum. Nah, imam dan makmum ini dia harus satu masjid. Nah, ini misalnya contoh nih, dari depan sini sampai ke sini nih masjid. Sebelahnya rumah atau lapangan.